Selamat datang, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Kami percaya Bapak Ibu telah selesai mempelajari unit pelatihan 2.6 tentang sub kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi. Kali ini kita akan membahas sub kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana pada unit pelatihan 2.7. Pada akhir unit pelatihan ini juga telah disediakan kuis untuk mengkonfirmasi pemahaman Bapak Ibu sekaligus sebagai seleksi kelulusan dalam unit pelatihan 2.7 ini. Pada akhir unit pelatihan ini juga telah disediakan kuis untuk mengkonfirmasi pemahaman Bapak Ibu yang sudah dapatkan selama materi unit pelatihan ini, sekaligus sebagai seleksi kelulusan Bapak Ibu dalam unit pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, unit pelatihan ini memiliki 4 tujuan yang akan dicapai setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Pertama, unit pelatihan ini akan memberikan kepada Bapak Ibu tentang gambaran umum gladi kesiapsiagaan, secara definisi, aplikasi, maupun karakteristiknya pada layanan SPM Sub Urusan Bencana. Yang kedua, unit pelatihan ini juga akan memberikan Bapak Ibu pemahaman tentang komponen dan target capaian dalam gladi kesiapsiagaan. Yang ketiga, unit pelatihan ini juga akan memberikan Bapak Ibu pemahaman tentang apa saja mutu layanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana. Dan yang terakhir, pada unit pelatihan ini juga akan memberikan pemahaman tentang bagaimana kerangka penganggaran dalam pelaksanaan gladi kesiapsiagaan. Setelah Bapak Ibu mengikuti unit pelatihan ini, kami berharap Bapak dan Ibu telah dapat menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebelum kita masuk ke dalam gladi kesiapsiagaan, kita perlu tahu dulu apa itu kesiapsiagaan. Menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kesiapsiagaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi, kesiapsiagaan sesungguhnya merupakan upaya mengurangi risiko bencana yang berfokus pada peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, baik itu kapasitas masyarakat maupun kapasitas aparat. Peningkatan kapasitas pada gladi kesiapsiagaan difokuskan pada sinergitas, baik sinergitas antar aparat pemerintah maupun sinergitas antar aparat dengan masyarakat. Sinergitas tersebut ditujukan untuk upaya penanganan bencana yang lebih baik, terutama pada saat tanggap darurat, agar penanganan darurat bencana dapat berjalan secara lebih optimal. Nah, oleh karena gladi kesiapsiagaan berfokus untuk menciptakan sinergitas khususnya pada penanganan darurat bencana, maka keberadaan rencana kontingensi menjadi penting dalam pelaksanaan gladi kesiapsiagaan. Kami sangat menyarankan agar pelaksanaan gladi kesiapsiagaan ini dilakukan setelah tersedianya rencana kontingensi. Dengan demikian, gladi kesiapsiagaan dapat sekaligus menjadi sarana untuk menguji coba keberfungsian rencana kontingensi pada masa krisis bencana. Gladi kesiapsiagaan memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan jenis latihan yang lain. Yang pertama, gladi kesiapsiagaan menjunjung tinggi hak asasi manusia, bersifat terpadu, multi pemangku kebijakan, objektif, dan realistis. Artinya, gladi kesiapsiagaan melibatkan banyak aktor yang terkait penanganan darurat bencana dan dibuat serealistis mungkin sesuai keadaan sebenarnya pada saat terjadi bencana. Yang kedua, gladi kesiapsiagaan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
Bertahap dimaksudkan bahwa latihan diselenggarakan dalam rangkaian proses yang terencana. Sedangkan bertingkat artinya adalah bahwa gladi kesiapsiagaan diselenggarakan melalui pembekalan pengetahuan, pembekalan keterampilan, dan baru diikuti dengan uji latih. Jadi tingkatannya jelas. Kemudian, gladi kesiapsiagaan juga bersifat berlanjut. Maksudnya adalah bahwa gladi kesiapsiagaan digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan ke depan terhadap sistem penanganan darurat bencana. Yang ketiga, gladi kesiapsiagaan mengutamakan keamanan penyelenggara dan pelaku. Dan yang keempat, ciri khas latihan kesiapsiagaan adalah adanya keterpaduan antara institusi pemerintah, institusi non-pemerintah, maupun masyarakat. Dan yang kelima, gladi kesiapsiagaan dilakukan mengacu kepada kondisi sebenarnya yang dituangkan dalam suatu skenario latihan. Skenario latihan ini termasuk di dalamnya adalah skenario pergerakan sumber daya. Dan terakhir keenam, hasil latihan kesiapsiagaan digunakan untuk perbaikan kebijakan, digunakan untuk optimalitas pemanfaatan sumber daya, serta efektivitas mekanisme dan prosedur, serta peningkatan kapasitas antar institusi terkait penanganan darurat bencana. Gladi kesiapsiagaan dilakukan dalam 3 tingkat kegiatan, yaitu tingkat pelatihan yang meliputi seminar dan lokakarya, kemudian tingkat simulasi yang meliputi gladi ruang, permainan, dan drill atau uji coba sampai bisa, dan kemudian terakhir tingkat uji sistem yang meliputi gladi posko dan gladi lapang. Ketiga tingkat tersebut dan ketujuh bentuk latihan tersebut dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Bertahap mulai dari tahap awal, analisis kebutuhan, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Kemudian berjenjang mulai dari dasar dalam bentuk sosialisasi hingga kompleksitas paling tinggi yaitu dalam bentuk gladi lapang. Dan berkelanjutan maksudnya dilakukan secara terus-menerus dan rutin agar dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Dalam konteks penerapan SPM suburusan bencana, latihan kesiapsiagaan dalam bentuk sosialisasi, seminar, gladi ruang, dan permainan dikategorikan sebagai latihan dalam ruangan. Sementara latihan kesiapsiagaan dalam bentuk drill atau uji coba sampai bisa, kemudian gladi posko dan gladi ruang dikategorikan sebagai latihan di luar ruangan atau di lapangan. Dari penjelasan sebelumnya, kita tentu dapat melihat arti pentingnya kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah, khususnya terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, gladi kesiapsiagaan merupakan sebuah bentuk latihan koordinasi, komunikasi, dan evakuasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Oleh karena itulah SPM suburusan bencana mengkategorikan gladi kesiapsiagaan sebagai uji sistem kesiapsiagaan daerah yang dilakukan secara berjenjang, bertingkat, dan berlanjut. Dalam konteks implementasi SPM suburusan bencana, rencana kontingensi akan memberikan dasar untuk pelaksanaan subkegiatan gladi kesiapsiagaan. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan agar pelaksanaan subkegiatan gladi kesiapsiagaan daerah diselenggarakan setelah adanya tersusunnya rencana kontingensi bencana. Subkegiatan gladi kesiapsiagaan termasuk layanan langsung dengan struktur komponen terpadu. Sebagaimana telah dijelaskan pada mata pelatihan 1 sebelumnya,
Subkegiatan yang termasuk layanan langsung merupakan jenis subkegiatan yang pelayanannya bersentuhan langsung dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, gladi kesiapsiagaan dikategorikan sebagai komponen terpadu karena antar komponennya saling berkaitan, sehingga seluruh komponennya harus diimplementasikan secara sekaligus. Nah, untuk membantu pelaksanaan gladi kesiapsiagaan, maka pedoman latihan kesiapsiagaan yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB atau Pusdiklat BNPB dapat Bapak Ibu jadikan sebagai rujukan teknis dalam penyelenggaraannya. Sasaran pemenuhan SPM untuk subkegiatan gladi kesiapsiagaan adalah tersedianya warga negara terlatih dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana. Sedangkan indikator pemenuhannya adalah terpenuhinya persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut dalam pelatihan. Jadi Bapak Ibu, keterpenuhan sasaran SPM untuk subkegiatan gladi kesiapsiagaan ini dilihat dari seberapa banyak jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti latihan kesiapsiagaan tersebut. Jumlah aparatur mengacu kepada jumlah petugas yang dapat dimobilisasi pada operasi tanggap darurat bencana, termasuk TNI, Polri, maupun relawan dan unsur lain yang terlibat dalam penanganan darurat bencana. Setiap subkegiatan pada SPM suburusan bencana memiliki komponen yang diturunkan menjadi beberapa target capaian. Setiap target capaian memiliki nilai bobot kepentingan. Nah, nilai bobot kepentingan ini merupakan perbandingan nilai kepentingan suatu komponen terhadap komponen lain di subkegiatan tersebut. Subkegiatan gladi kesiapsiagaan memiliki dua komponen penyusun, yaitu simulasi dalam ruangan atau tabletop exercise, dan kedua, gladi lapang. Komponen-komponen tersebut dijabarkan menjadi dua target capaian, yaitu sertifikat warga negara dan petugas yang menjadi peserta simulasi dalam ruangan dengan bobot kepentingan 50%, dan dua, sertifikat warga negara dan petugas yang menjadi peserta gladi lapang dengan bobot kepentingan juga 50%. Jadi, jika daerah Anda telah melaksanakan keseluruhan gladi kesiapsiagaan, maka total bobot kepentingannya menjadi 100%. Setiap target capaian memiliki beberapa mutu layanan yang merupakan kualitas minimum yang harus dimiliki dan dicapai oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan subkegiatan ini. Setiap mutu layanan memiliki bobot. Total bobot mutu layanan inilah yang menggambarkan proses keterpenuhan mutu dari target capaian tersebut. Idealnya, total mutu layanan pada setiap komponen adalah 100%, yaitu apabila total keterpenuhan bobot mutu layanan bernilai sama dengan nilai bobot kepentingannya. Sekarang, kita akan coba menguraikan satu persatu mutu layanan untuk tiap-tiap target capaian. Pertama, mutu layanan untuk target capaian sertifikat warga negara dan aparatur yang menjadi peserta simulasi dalam ruangan atau tabletop exercise. Target capaian ini terdiri atas 5 lingkup dan 14 poin mutu layanan, sebagaimana tabel yang sedang Bapak dan Ibu saksikan saat ini. Nah, setiap poin mutu layanan memiliki bobot mutu layanannya masing-masing. Prosentase keterpenuhan mutu layanan ini dapat dilihat berdasarkan jumlah dari bobot mutu layanan yang terpenuhi. Sebagai contoh misalnya, untuk lingkup jenis dan tingkatan latihan yang diikuti, yang mempunyai mutu layanan seminar, workshop, gladi ruang, dan permainan. Jadi, jika gladi kesiapsiagaan yang dilakukan telah memenuhi keempat mutu layanan tersebut, berarti mutu layanannya telah terpenuhi sebanyak 12%. Demikian seterusnya untuk mutu layanan yang lain.
Idealnya, total nilai maksimum untuk keterpenuhan bobot mutu layanan target capaian ini adalah sebesar 50%, sama dengan nilai bobot kepentingannya. Selanjutnya, mutu layanan untuk target capaian sertifikat warga negara dan aparatur yang menjadi peserta gladi lapang. Nah, target capaian ini terdiri atas 5 lingkup dan 14 poin mutu layanan dengan bobot mutu layanannya masing-masing. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat pada tabel yang saat ini sedang disajikan. Tidak jauh berbeda dengan target capaian sebelumnya, persentase keterpenuhan mutu layanan untuk target capaian ini juga dapat dilihat berdasarkan jumlah bobot dari mutu layanan yang terpenuhi. Sebagai contoh misalnya, untuk lingkup jenis dan tingkatan latihan yang diikuti. Lingkup tersebut mempunyai mutu layanan. Yang pertama adalah uji coba hingga berhasil atau drill. Kemudian yang kedua gladi posko dan yang ketiga gladi lapang. Jadi, jika gladi kesiapsiagaan yang dilakukan atau gladi lapang yang dilakukan telah memenuhi ketiga mutu layanan tersebut, artinya bobot mutu layanan tersebut telah terpenuhi sebanyak 12%. Demikian seterusnya untuk lingkup mutu layanan yang lain. Idealnya, total nilai maksimum untuk keterpenuhan bobot mutu layanan ini adalah sebesar 50%, sama dengan nilai maksimum bobot kepentingannya. Dengan memperhatikan komponen, target capaian, dan mutu layanan tadi, maka kita bisa melihat dan memperkirakan beberapa kerangka anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan subkegiatan ini. Kerangka penganggaran ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan gladi kesiapsiagaan. Tabel kerangka penganggaran lebih jelas dapat Bapak dan Ibu lihat pada modul instrumen kebijakan penerapan SPM suburusan bencana, khususnya pada halaman 292. Sebagai catatan, kerangka penganggaran ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar biaya yang berlaku di daerah Bapak dan Ibu. Namun, untuk beberapa personil dan rangkaian kegiatan yang sifatnya penting, kami sarankan hendaknya mengikuti kerangka penganggaran yang ada ini. Dengan memperhatikan komponen, target capaian, dan mutu layanan tadi, maka dapat kita lihat dan perkirakan beberapa kerangka anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan subkegiatan ini. Kerangka penganggaran untuk komponen simulasi dalam ruangan perlu memperhatikan beberapa komponen pembiayaan, antara lain seperti biaya untuk rapat perancangan latihan, yang melingkupi alokasi untuk akomodasi, konsumsi, ATK, maupun transportasi rapat. Kemudian, biaya latihan ruangan atau tabletop exercise yang meliputi alokasi untuk narasumber, fasilitator, kepanitiaan, gedung, konsumsi, maupun ATK rapat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah biaya untuk laporan sebagai pertanggungan jawab pelaksanaan kegiatan. Kemudian biaya latihan ruangan atau tabletop exercise yang melingkupi alokasi pembiayaan untuk narasumber, untuk fasilitator, kepanitiaan, gedung, konsumsi, maupun ATK rapat. Selanjutnya kerangka penganggaran untuk komponen gladi lapang. Untuk ini perlu diperhatikan beberapa komponen pembiayaan, antara lain seperti biaya untuk rapat perancangan latihan yang melingkupi alokasi untuk akomodasi, konsumsi, ATK maupun transportasi rapat. Juga biaya pelaksanaan pelatihan yang melingkupi alokasi pembiayaan untuk fasilitator, untuk kepanitiaan,
peserta, gedung, konsumsi, ATK, serta yang terpenting adalah mobilisasi peralatan dan perlengkapan latihan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung sesi. Setelah mengikuti materi pada unit pelatihan ini, kami berharap Bapak Ibu telah mengetahui dan memahami bagaimana gambaran subkegiatan gladi kesiapsiagaan, di mana gladi kesiapsiagaan tersebut terdiri atas 7 bentuk latihan yang dilaksanakan secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut. Bapak dan Ibu juga diharapkan telah mengetahui komponen dan target capaian subkegiatan gladi kesiapsiagaan, serta mengetahui mutu layanan untuk tiap-tiap target capaian pada subkegiatan tersebut. Di samping itu, kami berharap Bapak dan Ibu juga telah mengetahui apa saja kerangka penganggaran untuk subkegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi, kami telah menyediakan kuis untuk mengkonfirmasi pemahaman Bapak Ibu atas materi yang sudah diberikan. Silakan isi kuis yang telah disediakan tersebut. Setelah menyelesaikan kuis pada unit pelatihan ini, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri, terdapat seberangkat data untuk menyusun rencana anggaran biaya dengan menggunakan tabel kerangka penganggaran yang telah disediakan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik dan melanjutkan mengikuti unit pelatihan 2.8. Kami harap bimbingan teknis ini telah memberikan pemahaman dan keterampilan baru bagi Bapak Ibu dalam penerapan SPM Suburusan Bencana. Terima kasih, selamat berlatih. Sampai jumpa lagi pada unit pelatihan 2.8.